Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma Dekers. Perkenalkan, nama saya Ardana Yuliarianto, NIM 1067. Nama saya Sultan Ainun Najib, NIM 1048. Nama saya Muhammad Rizky Maulana, NIM 1076. Penjelasan pertama dari kami adalah mutual exclusion. Di sini saya akan menjelaskan mutual exclusion. Mutual exclusion itu adalah kondisi di mana hanya ada satu proses yang dapat mengakses atau menggunakan sumber daya. Contohnya itu pada printer, hanya ada satu proses yang dapat diperbolehkan untuk mengirimkan perintah. Proses lain sebelumnya mengantri. Di mutual exclusion ini sendiri ada yang namanya critical section. Critical section itu adalah instruksi-instruksi yang dieksekusi ketika mengakses sebuah sumber daya. Selanjutnya ada critical resource. Critical resource adalah sumber daya yang digunakan. Selanjutnya adalah busy waiting. Busy waiting adalah adanya proses yang sibuk menunggu dan tidak mengerjakan apapun sampai mendapatkan izin untuk masuk ke critical section. Menunggu di sini berarti proses tersebut mengecek status izinnya secara terus-menerus sehingga memakan waktu prosesor. Selanjutnya adalah penjelasan Dekers algoritma. Di sini algoritma Dekers sendiri itu dirancang oleh seorang ahli matematika asal Belanda bernama Dekers. Jadi algoritma ini tuh menjabarkan tentang mutual exclusion dan juga solusi yang diberikan oleh algoritma Dekers ini ya diberikan secara bertahap, dilakukan secara bertahap. Kelebihan dari algoritma Dekers sendiri itu mampu menjelaskan bug-bug yang terjadi dalam pembuatan program-program konkuren. Selanjutnya, jadi di dalam algoritma ini itu terdapat beberapa usaha yang dilakukan untuk melakukan mutual exclusion. Yang pertama itu adalah usaha pertama. Jadi mekanisme yang paling umum digunakan pada usaha pertama yaitu constraint, yang ini hanya mengizinkan satu akses ke lokasi memori pada suatu saat tertentu. Cara yang dilakukan yaitu dengan membuat satu variabel bebas. Sebagai contoh, sebuah proses P0 atau P1 yang menginginkan untuk mengeksekusi bagian kritisnya harus memeriksa isi dari turn. Jika nilai turn sama dengan jumlah dari proses, maka proses dapat melanjutkan ke bagian kritis. Jika tidak, maka proses tersebut menunggu untuk dapat mengeksekusi waktu kritisnya, atau yang dinamakan busy waiting. Selanjutnya, usaha pertama ini sudah mampu memenuhi persyaratan mutual exclusion. Namun, di dalamnya memiliki dua kekurangan. Kekurangan pertama yaitu proses-proses harus diawasi dengan ketat dalam bergantian penggunaan bagian-bagian kritisnya. Jadi, kecepatan eksekusi ditentukan oleh kecepatan proses yang lebih lambat yang dimiliki oleh kedua proses. Selanjutnya, kekurangan yang kedua yaitu apabila ada satu proses mengalami kegagalan, proses lainnya terblokir semua. Jadi usaha tersebut walaupun sudah dikatakan mampu melakukan teknik penstrukturan yang berguna, namun belum mampu mendukung pengolahan konkuren. Usaha pertama ini biasanya dikenal dengan nama coroutine. Baik, ini adalah usaha kedua. Jadi pada usaha kedua ini menyempurnakan dari usaha pertama yang memiliki kekurangan. Jadi usaha kedua ini melakukan pengecekan kepada flag di proses lain. Ketika proses yang lain musnah, proses yang lain masih bisa di bagian kritisnya. Kalau di usaha pertama tadi kan ketika ada salah satu proses yang musnah, maka proses yang lain akan ikut terblokir. Sedangkan di usaha kedua ini dia itu menyempurnakan kelemahan dari usaha yang pertama. Jadi pada usaha kedua ini apabila ada salah satu proses yang musnah, proses yang lain tidak akan musnah. Pada usaha kedua ini membutuhkan variabel global yang bisa diakses oleh proses manapun. Contohnya adalah flag 1 dan flag 0. Keduanya adalah sama-sama variabel global. Flag 0 adalah variabel dari P0 atau proses ke 0, dan flag 1 adalah
variabel global dari proses pertama. Apabila P1 atau proses 1 akan mengeksekusi ke bagian kritisnya, dia akan melihat dulu flag 0 atau variabel pada proses lain. Apabila flag 0 itu false atau tidak dijalankan, maka P1 bisa menjalankan ke bagian kritisnya. Namun apabila flag 0 masih bersifat true atau masih dijalankan, maka P1 tidak akan menjalankan ke bagian kritisnya. Namun pada usaha kedua ini, dia masih memiliki kekurangan, yaitu ketika proses berhenti di bagian kritis, maka proses akan diblokir selamanya. Next. Sedangkan untuk usaha ketiga ini, dia menyempurnakan kekurangan dari usaha kedua. Kalau di usaha kedua, apabila dia bermasalah ketika dia sudah ada di bagian kritisnya, maka prosesnya akan terblokir. Sedangkan kalau di usaha ketiga ini, dia itu akan men-set flag-nya atau variabelnya bernilai true dulu sebelum proses masuk ke bagian kritisnya. Jadi pada P0, dia akan men-set flag 0 terlebih dahulu, bernilai true, lalu menjalankan prosesnya. Next. Sedangkan untuk usaha keempat ini mengatur sedemikian rupa supaya setiap proses tidak masuk ke bagian kritis. Kondisi ini dikenal dengan nama livestock atau beternak. Namun skenario ini tidak dapat diterima karena hanya dapat dijelaskan dan tidak dapat dipertahankan untuk suatu yang lama. Ini adalah solusi dari algoritma Decker sendiri. Pendekatan dengan flag array masih belum cukup untuk mengatasi masalah di algoritma Decker ini. Jadi untuk itu perlu membuat urutan aktivitas kedua proses. Hal itu dapat diatasi dengan variabel turn yang menentukan proses mana yang dijalankan. Jadi bisa dilihat dalam gambar di sini. Ketika P0 akan mengeksekusi, dia akan melihat dulu variabel global dari P1, yaitu flag 1. Jika pada flag 1 ini masih bernilai true atau masih dijalankan, flag 1 akan mengirimkan pesan kepada P0, memberikan umpan balik kepada P0 atau proses 0. Ketika dia sudah mendapatkan umpan balik dari flag 1, maka P0 akan menuju ke bagian turn, atau dia akan memberikan umpan balik kepada turn, bahwa dia bersifat darurat atau harus dijalankan terlebih dahulu. Maka variabel turn ini akan mengirimkan pesan kepada P1 untuk P1 memberikan nilai kepada flagnya false atau tidak aktif. Maka pada tahap keempat ini, turn mengirimkan pesan kepada P1, dan pada tahap kelima, P1 mengeset flag 1 bernilai false. Apabila flag 1 telah bernilai false, maka P0 dapat menjalankan prosesnya atau bagian kritisnya. Mungkin ada tambahan dari Ardana dan Eki, silakan. Silakan kalau ada tambahan dari Ardana atau Eki. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.